HMI bersatu, saya ulama. HMI bersatu, saya ulama. Indonesia, kami datang bergerak gembira, kami tuju teman kita, apa bersatu pasti pikiran jiwa, kami untuk nyawa. Kami kemudian memberikan surat kepada Polda Metro Jaya. Kami membuat surat ini. Iya Bang, sabar. Ayo kawan-kawan. Satu poros di mana organisasi kita berdiri kawan-kawan. Tepat untuk kemudian melahirkan kader-kadernya yang hari ini memimpin pemerintahan di satu organisasi besar yang disebut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Ada di Senayan, ada di pihak yudikatif, kawan-kawan, ada di wilayah legislatif, eksekutif pun ada, kawan-kawan. Kami hari ini datang sebagai adik-adik mereka. Betul, kawan-kawan. Ini kegilaan yang terstruktur, kawan-kawan. Gila, kawan-kawan. Bagaimana kemudian mereka yang hari ini kita kenal sebagai pemimpin besar kita, kawan-kawan, penegak hukum kita, kawan-kawan, yang disumpah di bawah sangsaka merah putih, bahkan di bawah kita putih, kawan-kawan, namun kemudian tidak bisa untuk menghormati apa yang kita ada di Indonesia, kawan-kawan. Gila, kawan-kawan. Republik ini gila kalau seandainya ulama, babai-babai kita terus dikriminalisasi, kawan-kawan. Betul kan, kawan? Betul. Himpunan mahasiswa Islam sebagai satu poros di mana organisasi kita berdiri, kawan-kawan, tepat untuk kemudian melahirkan kader-kadernya yang hari ini memimpin pemerintahan di satu organisasi besar yang disebut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Ada di Senayan, ada di pihak yudikatif, kawan-kawan, ada di wilayah legislatif, eksekutif pun ada, kawan-kawan. Kami hari ini datang sebagai adik-adik mereka. Kami datang sebagai adinda-adinda mereka, mempertanyakan sebenarnya di mana supremasi hukum yang kau agung-agungkan, kau janji-janjikan. Betul, kawan-kawan? Betul. Dilaknat, biadab, kawan-kawan. Ini bukan persoalan lagi bagaimana kemudian kita kemukakan siapakah dia sebenarnya, tapi kemudian bagaimana cara serta persoalan equality before the law atau persamaan atas hukum di negara kita bisa dijalankan. Betul, kawan-kawan? Betul. Seandainya Pak Presiden fotonya dibakar, sudah ditangkap, Pak, sudah ditangkap pelakunya. Tapi ini taklik buta, kawan-kawan. Kita melawan arus publik, kawan-kawan. Ini peristiwa ini belok kanan, kawan-kawan. Kenapa? Ketika habaib kami, ulama-ulama kami diperbuat seperti itu, kawan-kawan, tapi tidak ada kejelasan hukum sampai dengan detik ini. Ini gila. Betul, kawan-kawan? Betul. Kawan-kawan. Ini gila, kawan-kawan. Ini gila, kawan-kawan. Baik, mungkin saya serahkan kepada koordinator lapangan untuk mengambil alih. Nah, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam
Datang kemari untuk perubahan. Oke, kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Masih. Berapa jumlah kita kawan-kawan? 1. Hidup mahasiswa. Hidup. Mahasiswa. Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Terima kasih buat bapak-bapak, abang-abang kepolisian yang hari ini sudah memberikan kami ruang untuk bagaimana menyampaikan aspirasi kami selaku mahasiswa, selaku Gen of Social Control, dan selaku generasi muda muslim ke depannya kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kawan-kawan, tujuan kita datang ke sini bukan ingin membuat huru hara kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Tujuan kita ke sini untuk bagaimana kita meminta keadilan kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, kenapa ke depan istana negara kawan-kawan? Ingin saya sampaikan kawan-kawan bahwa bukan hanya saja kita datangi istana negara kawan-kawan, melainkan kita akan datangi kepolisian negara Republik Indonesia kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Kawan-kawan, prinsipnya di depan istana inilah bahwa kebijakan-kebijakan kepemimpinan era Joko Widodo lah yang sangat prihatin kawan-kawan, menyangkut tuntutan aksi kita pada hari ini kawan-kawan. Terkait apa kawan-kawan? Terkait diskriminatif terhadap guru ulama kita kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Kawan-kawan, sesuai dengan tema kita bahwa sahid untuk ulama kawan-kawan, bahwa hari ini kita hadir di sini, kita sahid di sini bukan untuk kita memberikan darah kawan-kawan. Sahid banyak jalan untuk melakukan sahid itu kawan-kawan. Kata sahid itu banyak maknanya kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, kalaupun kita dipukul sama pihak kepolisian, itu persoalan hal yang biasa kawan-kawan. Tapi kita tidak memberikan perlawanan terhadap pihak penegak hukum. Karena apa kawan-kawan? Kita juga tidak melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu kawan-kawan, hari ini juga kawan-kawan, awal mula semangat kita selaku generasi muda muslim, kita bukan rasis kawan-kawan, kita bukan anti agama lain kawan-kawan, tetapi bahwa dengan meminta keadilan ini, maka kerukunan beragama di Indonesia, aku yakin akan damai sesuai keinginan pemerintah hari ini mengagungkan Pancasila itu kawan-kawan, bahwa dengan suara kita ini hingga terdengar kepada Presiden Joko Widodo. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo duduk merenung, memikirkan bahwa hari ini adalah hari di mana kita akan memasuki tahun kemerdekaan Indonesia kawan-kawan. Bahwa saya yakin juga kawan-kawan bahwa Bapak Presiden tahu bagaimana peran ulama itu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia kawan-kawan. Kawan-kawan, kita tidak meminta apa-apa, ulama tidak meminta apa-apa kawan-kawan. Yang kita minta, berikanlah keselamatan itu kepada ulama kita kawan-kawan. Berikanlah keadilan itu terhadap umat muslim kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Bukan hanya umat muslim, biar perlu seluruh agama yang diakui oleh negara bangsa ini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Kita ingin hidup damai kawan-kawan, ingin hidup berkerukunan agama kawan-kawan, kita hidup berpancasila kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan,
satu langkah pun tidak akan kita mundur untuk sebuah kebenaran, kawan-kawan. Kita akan datangi juga Mabes Polri selaku lembaga yang bagaimana menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap rakyat bangsa ini, kawan-kawan, setiap masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Maka kawan-kawan, namun apa kawan-kawan, debat istana inilah adalah kata kunci bahwa kerukunan kedamaian di bangsa ini, di negara kesatuan Republik negara tercinta ini adalah di dalam sana, di depan ini, kawan-kawan. Kunci perdamaian, kunci kedamaian ada di dalam sana, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Karena instruksilah Bapak Presiden, maka saya yakin dan percaya bahwa semua yang ada di bangsa ini akan jalan damai-damai saja, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, saya pikir bahwa ini adalah aksi pemula, aksi awal dari kita. Kita juga sudah menyampaikan permohonan-permohonan untuk bagaimana kepada seluruh umat muslim, kepada seluruh kelompok-kelompok umat Islam, agar bersama-sama kita menyampaikan aspirasi agar kedamaian, kerukunan di negara kesatuan Indonesia ini akan selalu terjaga, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja orasi singkat dari saya. Selanjutnya saya serahkan buat operator. Baikkan kawan, semuanya turun di depan. Kita bergeser ke tempat operator di tempat titik aktif selanjutnya. Semuanya masuk di belakang spanduk. Semuanya masuk di belakang spanduk. Kawan-kawan semuanya, kita ikuti anjuran pemerintah untuk jaga protokol kesehatan sehingga tidak ada pelanggaran itu kemudian kita lakukan kawan-kawan. Ayo, kami datang penuh gelora gembira, kami tuju teman sehimpun sejuta, jumpa muka, jumpa pikiran dan jiwa, kami susun dunia baru bahagia, kami patriot HMI, HMI senusantara, kader-kader umat Islam, HMI senusantara. Bertangkap spanduk, kawan-kawan. Semuanya berada di belakang spanduk, kawan-kawan. Tanpa terkecuali, semuanya berada di belakang spanduk sesuai dengan yang kemudian kita pernah coba bawa ke barang kecil, tapi kemudian kamu menghargai apa yang dimana telah disepakati oleh kita semua, kawan-kawan. Sehingga kami datang ke depan Istana Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan terkait dengan persoalan kezaliman terhadap para ulama, para habaib yang kemudian mereka adalah bagian daripada warga Republik Indonesia, kawan-kawan. Mereka adalah bagian daripada orang-orang yang dimana hari ini memiliki nilai kemanusiaan, kawan-kawan. Maka dari itu saya akan kembalikan kepada orator selanjutnya untuk menyampaikan orasinya. Pada pengurus cabang Jakarta Timur, Sodikin untuk dipersilakan. Oke, kawan-kawan, saya harap kepada kawan-kawan untuk merapikan barisan supaya kita tetap terjaga. Ininya di bawah. Taruh bawah. Jangan dipulin. Jangan dipulin ininya. Putarannya mana? Di pas buletan. Mati. Apa jangan terus. Baik, kawan-kawan, tetap rapikan barisannya, kawan-kawan, karena
Kedatangan kita di sini adalah bentuk bagaimana prihatinnya kita kepada ulama yang sampai hari ini kawan-kawan sama-sama kita ketahui belum ada yang namanya keadilan di bangsa ini kawan-kawan. Baik Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawan, lagi-lagi kita selaku kader Himpunan Mahasiswa Islam yang tergabung dalam HMI Bersatu datang mendesak untuk bagaimana mengakhiri sebuah problematika yang terjadi di bangsa ini kawan-kawanku sekalian, yaitu mencolimi ataupun diskriminasi terhadap ulama itu sendiri kawan-kawanku sekalian. Maka kewajiban kita selaku anak bangsa hari ini kawan-kawanku sekalian adalah turut andil dalam rangka membela ataupun memberikan partisipasi kepada ulama kita kawan-kawanku sekalian. Selain daripada itu kewajiban kita kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawan, hari ini kriminasi ataupun mencolimi ulama udah dijadikan sebagai lahan politik kawan-kawanku sekalian. Udah dijadikan sebagai lahan politik yang dimana setiap masalah ataupun isu yang terjadi di bangsa ini kawan-kawanku sekalian, tetapi ujungnya ataupun yang paling memberikan perhatian besar publik itu adalah kawan-kawan adalah mengalihkan dengan mengkriminasi ulama kawan-kawanku sekalian. Maka daripada itu kawan-kawanku sekalian, perlu saya sampaikan juga dan semoga Bapak Insinyur Joko Widodo mendengarkan apa yang menjadi inspirasi kita kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawan, beberapa ataupun dalam waktu kampanye politiknya beliau kawan-kawanku sekalian, yang dimana pengen menjadi orang nomor satu di bangsa ini kawan-kawanku sekalian, yaitu dia mempertanyakan ketika terjadi yang namanya diskriminasi ataupun pencoliman terhadap ulama, kok yang disalahkan presiden, itu yang dia pertanyakan kepada publik kawan-kawanku sekalian. Perlu kita bangun kerangka berpikirnya kawan-kawanku sekalian. Perlu kita bangun kerangka berpikirnya bahwa kenapa presiden disalahkan oleh publik ataupun masyarakat Indonesia kawan-kawanku sekalian. Sebab beliau adalah pengambil keputusan tertinggi ataupun yang mempunyai kebijakan yang paling tegas kawan-kawanku sekalian. Ketika presiden tidak mampu mengakhiri pertikaian ataupun pencoliman terhadap ulama kawan-kawanku sekalian, maka kita sebagai generasi bangsa hari ini kawan-kawanku sekalian patut dipertanyakan terkait dengan kinerja ataupun wewenang daripada Presiden Republik Indonesia kawan-kawanku sekalian. Itu yang pertama kawan-kawanku sekalian. Terus yang kedua kawan-kawanku sekalian, kepada aparat penegak hukum di bangsa ini kawan-kawanku sekalian, sudah menganggap diskriminasi ulama adalah hal yang biasa kawan-kawanku sekalian. Sudah dianggap hal yang wajar kawan-kawanku sekalian. Tetapi kawan-kawanku sekalian, ketika gelombang umat Islam melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan di bangsa ini kawan-kawanku sekalian, maka penegak hukum itu sendiri akan merasa resah dan merasa tidak nyaman kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, atau bagaimana kita meminta keadilan di bangsa ini kawan-kawanku sekalian, supaya hukum ditegakkan
tegakkan seadil-adilnya kawan-kawanku sekalian, supaya hukum tidak tumpang tindih kawan-kawanku sekalian. Maka dari itu kawan-kawan, walaupun ini adalah gerakan pertama daripada himpunan mahasiswa Islam bersatu kawan-kawanku sekalian, tetapi yakin dan percaya bahwa kita akan melakukan gerakan-gerakan yang paling besar untuk bagaimana dan bahkan untuk bagaimana menumbangkan yang namanya rezim yang zalim hari ini kawan-kawanku sekalian. Maka dari itu kawan-kawanku sekalian, ketika apa yang menjadi penyampaian ataupun inspirasi kita hari ini kawan-kawan tidak mau didengarkan ataupun sama sekali tidak diindahkan oleh Presiden Joko Widodo, kawan-kawan harus siap melawan kawan-kawan sekalian. Sepakat untuk melawan kawan-kawan. Kawan-kawan. Untuk itu, terakhir dari saya, hari ini secara tidak langsung Presiden Joko Widodo telah memberikan ketidakpercayaan kepada publik dan masyarakat Indonesia kawan-kawan sekalian dengan hal-hal yang memang beliau tidak mampu selesaikan dan beliau tidak tegas dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan tertentu kawan-kawan sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada Bang Radi untuk menyampaikan orasinya. Oke, kawan-kawan. Masih. Berapa jumlah kita kawan-kawan? 1. Kalau memang 1 maka 1 memantau, saya harap kawan-kawan yang di samping masuk ke dalam untuk kita melanjutkan agenda. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Salam yang saya hormati bapak-bapak pihak aparatur penegak hukum Republik Indonesia, dalam hal ini kepolisian, yang sudah senantiasa dengan hati tulus dan ikhlas mengawal agenda aksi kami pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Bersatu yang hari ini datang dengan tema besar berdasarkan kajian dan diskusi kami. Oke, sekali lagi saya sampaikan, perkenalkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Bersatu datang dengan satu gagasan melalui kajian singkat kami, bahwasannya tema besar yang kami ambil ini yakni Said untuk ulama. Adapun yang ingin kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi dan kajian kami, ada diskriminatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik dalam hal ini pemerintahan Republik Indonesia dan pihak-pihak aparatur penegak hukum yang ada di Republik ini. Bahwasanya kondisi penegak hukum dan juga para pengguna jalan yang kami cintai, bahwa apabila tendensi-tendensi agama ini menjadi pemicu dibanteli, maka yakin sungguh proklamasi yang kita bangga-banggakan, Sumpah Pemuda yang kita bangga-banggakan sampai saat 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini akan terpecah belah apabila ada oknum-oknum dengan sengaja memecah belah, dengan sengaja membakar satu tokoh figur dari satu golongan agama, maka yakin sungguh akan memicu keadaan bangsa Indonesia terpecah belah, khususnya di persoalan keagamaan, kawan-kawan. Kami ingin sampaikan bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah pernah mengalami benturan-benturan agama, yakni dimulai dengan hal yang kecil, penghinaan terhadap ustaz, penghinaan terhadap ulama, maka dikembangkan menjadi isu besar hingga di Indonesia ini peperangan itu untuk kemerdekaan Indonesia. Para ulama
kami kawan-kawan. Kami akan terus turun ke jalan. Bahkan hari ini yang jumlah kami hanya 1. Maka gerakan kami akan terus jilid berjilid kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Maka saya mewakili kawan-kawan sekalian. Saya satu dari kawan-kawan sekalian mengultimatum kepada Presiden yang terhormat Adinda Jokowi untuk segera mengusut tuntas. Saya mengutuk tindakan ini kawan-kawan. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini kawan-kawan. Saya pastikan nyawa saya murah untuk membela ulama kawan-kawan. Nyawa saya juangkan untuk para ulama kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kalau hanya terbakar itu murah kawan-kawan. Para ulama itu darah, nyawanya disumbangkan untuk Indonesia kawan-kawan. Mereka yang berdiri di sini ini, mereka mungkin menganggap kita adalah stop, jangan membakar perjuangan kami Pak. Pak, stop Pak. Udah. Nah, perjuangan kami dibakar kawan-kawan, tapi semangat kita tidak akan terbakar kawan-kawan. Mungkin kalau Bapak polisi, untuk para pengendara ataupun siapapun yang mengatakan aksi ini telah ditunggangi, mereka tidak salah. Aksi ini telah ditunggangi oleh umat, ditunggangi oleh rakyat, dan ditunggangi oleh seluruh mahasiswa yang menginginkan bahwasanya gerakan yang tidak terpuji untuk segera diusut tuntas dan dihadiri di negeri ini. Semangat kawan-kawan! Semangat! Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Tetap semangat. Masih. Tentu saya ingin tegaskan bahwa komitmen kita dari HMI masih tetap satu. Komitmen terlahirnya HMI hanya 2 kawan-kawan, yaitu kebangsaan dan keislaman. Sehingga ketika hari ini salah satu ulama didiskriminasi, bukan hanya ulama, tetapi siapapun warga negara yang hari ini didiskriminasi, maka kita sebagai manusia, kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam turut tersinggung kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kita belajar tentang bagaimana sejarah terpecahnya negara Turki kawan-kawan di bawah kepemimpinan Mustafa Ataturk kawan-kawan. Bagaimana ketika hari itu, ketika tercatat dalam sejarah bahwa ketika Mustafa Kemal atau Mustafa Ataturk mendeklarasikan untuk Turki menerapkan tentang negara sekularisme, maka pada saat itu juga Turki dianggap dihancurkan kawan-kawan. Tentu kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam yang baik, tidak menginginkan hal itu kemudian terjadi di bangsa Indonesia kawan-kawan. Betul. Bagi kawan-kawan yang ada di Indonesia ini kawan-kawan, jika seandainya Presiden Jokowi tidak mengindahkan, tidak menginstruksikan kepada jajarannya untuk menindak dan mengusut tindakan tidak terpuji ini, maka jangan pernah salahkan kami kawan-kawan. Bahwasanya kami dari himpunan mahasiswa Islam Bersatu akan terus turun ke jalan kawan-kawan. Jumlah kita hanya 1 kawan-kawan. Jumlah kita hanya sedikit, tapi gerakan kita sangat mengizinkan kawan. Ketika ada 1000 orang tua datang menyampaikan kebenaran di depan istana negara ini, maka pastikan semua di dalamnya. Jika ada 100 pejuang datang di depan istana ini, maka pastikan aku berada di tengah-tengah. Dan ketika hanya ada 1 pemuda datang menyuarakan kebenaran, maka pastikan itu adalah aku adalah engkau, kau adalah aku. Kita adalah satu kesatuan kawan-kawan, yaitu kita satu kesatuan untuk membela ulama di negeri ini kawan-kawan. Kawan-kawan, semuanya berada di belakang spanduk kawan-kawan. Kawan-kawan semuanya berada di belakang spanduk tanpa terkecuali. Instruksi di tangan saya kawan-kawan. Kawan-kawan semuanya berada di belakang spanduk. Baik. Maju kawan-kawan. Dan penuh gelora gembira kami tuju teman sehimpun secita, jumpa muka, jumpa pikiran dan jiwa, kami susun dunia baru bahagia. Kami patriot HMI Senusantara, kader-kader umat Islam
Indonesia. Kawan-kawan, spanduknya dibentangkan ke sana biar dilihat oleh publik. Kawan-kawan. Mundur kawan-kawan. Akan sedikit mundur kawan-kawan. Baik, yang kayak raja-raja kecil gak masuk dalam sini lagi. Masuk semua di dalam belakang spanduk. Masukin semua. Semuanya di belakang spanduk kawan-kawan. Iya. Tanpa terkecuali. Sesuai dengan komitmen kita. Sesuai dengan apa yang kemudian menjadi komitmen yang dibangun bersama-sama kawan-kawan. Sudah barang tentu kami hadir di depan Mabes Polri terkait dengan persoalan yang memang sangat urgent kawan-kawan. Terkait dengan persoalan yang dimana setelah tidak dilanjutkan oleh pihak keamanan Republik Indonesia kawan-kawan. Maka kawan-kawan, maka dari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Bersatu kemudian ingin menyampaikan terkait dengan keresahan-keresahan para ulama terkait dengan apa yang menjadi kajian kita sebagai kader umat Islam, sebagai kader umat, kader bangsa kawan-kawan. Maka sudah barang tentu kami ingin menyampaikan kepada seluruh publik, kami ingin menyampaikan kepada warga negara Republik Indonesia, kami ingin menyampaikan kepada warga DKI Jakarta bahwasanya hari ini Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi pro terhadap rakyat kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Awas pro. Kawan-kawan, berikan ruang kepada Banteng. Maka dari itu, kami berangkat daripada tuntutan-tuntutan kami yang dimana melihat penelitian, yang dimana melihat ketidakpastian hukum, yang dimana telah mati asas equality before the law kawan-kawan, yang dimana asas persamaan di mata hukum. Siapapun yang kemudian melakukan tindakan yang dimana melawan hukum, maka sudah barang tentu harus diadili oleh hukum kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Yang dimana hari ini kami melihat ada sekelompok orang yang kemudian mengatasnamakan rakyat Indonesia, yang kemudian menginginkan kelompok-kelompok ulama untuk tidak kemudian berada dalam kawasan Republik Indonesia kawan-kawan. Maka dari itu kami sebagai Himpunan Mahasiswa Bersatu untuk datang menyampaikan di depan Kepolisian Republik Indonesia kepada Jenderal Idam Aziz untuk bagaimana mendengarkan apa yang kemudian hari ini kami tuntutan kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Mungkin itu pembukaan dari saya akan kembalikan kepada orator selanjutnya. Baik, kawan-kawan, sebelum saya memulai nyanyian-nyanyian tekno di jalanan, alangkah baiknya kita mulai dengan jargon kita ataupun brand untuk hari ini yang telah kita akan. Seperti sedia kalanya ketika saya teriakan hari ini bersatu, lebaran tentunya kawan-kawan dengan serentak teriakan saya untuk bersama. Baik. Hari ini bersatu. Saya duduk bersama. Hari ini bersatu. Saya duduk bersama. Hari ini bersatu. Saya duduk bersama. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman kepolisian, para pengguna jalan, dan paling saya banggakan di siang hari ini kawan-kawan seperjuangan, di mana berangkat dari rasa persatuan kita, rasa kesatuan kita, rasa akan cinta negara Republik kita hari ini, sehingga kita mampu untuk bisa mengangkatkan kaki kanan kita, menyuarakan suara-suara yang hari ini dirindukan oleh rakyat Indonesia pada siang hari ini. Maka untuk itu kami mendatangi yang telah mana hari ini di gedung ataupun di singgah sana para penguasa yang kemudian hari ini notabene-nya untuk menindaklanjuti dari setiap keluh resah yang kemudian hari ini telah terpampang dengan jelas apapun yang kemudian kita tonton dan kawan-kawan sekalian.
bahwasanya di momen untuk kita menuju ke 75 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, sudah barang tentunya telah kita lupakan satu garis perjuangan, satu garis komando di bawah tangan ulama untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Tak lupa pula bahwasanya kemerdekaan satu kalimat negara Indonesia bukan lahir dari satupun kekuasaan siapapun itu, namun berangkat dari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia adalah satu kalimat tauhid la ilaha illallah yang kemudian dikomenangkan oleh para ulama-ulama kita yang hari ini notabene telah didiskriminasi oleh sekelompok orang yang kemudian mengatasnamakan bendera kesatuan Republik Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bahwa hari ini kita sama sekali tidak ditunggangi ataupun kemudian disorak-sorak oleh kepentingan siapapun itu. Namun hadirnya kita ke sini untuk mempersatukan kembali rasa persatuan dan kesatuan yang kemudian telah mencoba untuk memperkosai rasa kemanusiaan yang hari ini telah kita lihat bersama-sama bahwasanya satu kejadian yang kemudian telah kita kutuk bersama dan bakalan satu poster baik ulama kita ataupun siapapun itu, sudah barang tentu rasa sosial kita di negeri ini telah mati atas dasar kepelacuran jiwa-jiwa yang kemudian tidak hanya beri kemanusiaan dan beri keadilan terhadap sekalian. Maka dengan garis hijau hitam kita dalam perjuangan terus mengalir mulai dari Sabang sampai Merauke, hari ini kami segelintir orang-orang ataupun pemuda mahasiswa yang mengatasnamakan himpunan mahasiswa Islam Bersatu kembali lagi menyuarakan apa yang semestinya kami suarakan. Kami yakin sungguh bahwa betul hari ini masih sedikit, namun hei para penguasa dan penindas, kami akan kembali lagi dengan jutaan massa seperti yang telah sedia kala kami konsolidasikan di aksi 411, di aksi-aksi jutaan manusia yang lainnya. Betul. Ini tujuannya cuma satu, supaya merawat kebinekaan Tunggal Ika kita, merawat rasa persaudaraan kita. Tidak ada satu manusia pun yang kemudian kebal hukum di negeri ini. Siapapun oknumnya, siapapun orangnya, harus tidak kebal di mata hukum. Sehingga apa yang telah kita cita-citakan bersama, yaitu manusia-manusia yang hidup di bumi pertiwi Indonesia tidak lagi didiskriminasikan oleh oknum-oknum tertentu, apalagi yang mengatasnamakan membela NKRI. Bullshit buat mereka. Setuju kawan-kawan? Setuju.